guys, welcome back to Internet Max sama gue Grady, Audi dan Satrio. Ya jadi video kali ini kita bakal komparasi mobil-mobil LMPV terhot di Indonesia. Gak semuanya hot sih. Enggak semuanya ya? Ada yang udah anget-anget. Hangat-hangat. Adalah satu lagi bahkan yang udah melempem. Kerupuk kali. Kita ajak di sini ya, Si Mobilio Mobilio ya. satu lagi. Iya. Jadi kita ada 3 mobil ya. Iya, kita ada Daihatsu Xenia ADS Asa, ini prototype. Yang nggak ada di press list. Iya. Terus ini ada Suzuki R3 Suzuki Sport. Sayangnya bukan yang FF, karena yang FF nggak ada unit penyimpanan ya. Iya. Beda merah-merah doang kok. Beda merah-merah doang. Efek. Dan yang ini? Ini ada Expander Ultimate yang paling baru banget. Iya, facelift. Ada all new, ada special edition, dan ada facelift. Betul. Gimana komparasi ketiga mobil ini antara satu dengan yang lainnya? Kita dengan format? Kita kan formatnya debat. Iya. Masing-masing punya gacoannya masing-masing. Grady akan pegang anak Mitsubishi. Gua sekali-kali akan jadi anak Suzuki. Gua sahabat. Yang lain bukan sahabat. Oke, jadi kita langsung mulai aja kali ya. Langsung aja ditanya. Gas. Mobil pertama adalah Ini dulu. di tengah. ya. Sesepuh dulu. Check it out ya. Oke, sekarang giliran gua yang ngebelain Suzuki R3. Suzuki R3. Nah, kali ini kita coba bahas dari apa nih? Eksterior-interior dulu kali ya? Iya, Desain dulu kali ya. Ya, good luck. Ya, aku mau apa dibilang good lah. Semangat. Oke, eksterior-interiornya R3. Jadi R3 tuh dari dulu memang ya nggak pernah bisa menangin kontes kecantikan sih, jujur aja. Dia tuh desainnya selalu yang tengah-tengah, subtle istilahnya. Sporty yang enggak, elegan yang enggak juga. Boring maksudnya. Dia tuh berusaha memberikan alternatif di tengah-tengah. Jadi nggak sporting dan nggak luxury Berarti bukan banget. boring, mediocre. Ya, medio. Lu setengah gelas kosong sih, gue setengah gelas penuh liatnya. Coba bener, yang generasi kedua ini juga memang tetap punya Q design dari generasi yang pertama. Jadi ya orang langsung bisa ngelihat lah bahwa ini R3 gitu kan. Tapi tetap yang pertama tuh karakternya tuh kayak lebih kental loh, lebih Apa ya Suzuki. Ya, lebih Suzuki ya. Yang ini lebih ada Eropanya dikit. Yang ini desainnya. Bukan ini mah comot gitu. Dari pertama kali dia keluar juga kan ya. Orang pada ngomong ini comot banget nih kayak Volvo nih belakangnya gitu kan. Eropa. Eropa di situ. Gak salah omongan gua. Tapi paling kagak yang versi yang kita coba ini yang Suzuki R3 Suzuki Sport. Suzuki Sport. Ini tampil ya lumayan sporty lah ya, dia pakai body kit lengkap banget dan emblemnya banyak lah. Kok gue jadi bukan ngebelain sih gue jadinya. Tapi emblemnya tuh biar apa sih banyak banget? Identitas. Wajah, identitas nunjukin banget. Lagian kenapa Anda yang bahas waktu itu? Nanti itu juga saya singgung juga itu kenapa banyak banget. Dan yang nggak kalah juga loh dia sama versi-versi kekinian LMPV. Jadi dia keluarin yang FF ya kemarin ya. Apa tuh FF? Finest Form. Ada merah-merahnya. Finest Form tuh berarti bentuk terbaik. Bentuk terbaik. Jadi cuma gitu bisanya. Iya, jadi itu bentuk terbaiknya R3. Bentuk terbaik. Oke, itu bentuk terbaik. Itu udah mentoknya tuh ya. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, itu bentuk terbaik pokoknya. Jadi bentuk terbaiknya hanya dengan merah-merah dan dual tone. Dan emblem. Kenapa gue harusnya ngebelain cuy? Lu belain dong. Oke, tapi pokoknya itu eksterior R3 ya. Itu eksterior. Nah, untuk interiornya sendiri ya, napas sportinya juga dia konsisten. Jadi luar konsisten, ada body kit segala macem. Dalamnya dia nuansanya hitam. Nah, terus itu konsisten kayu itu apa? Iya. Lagi-lagi dia menampilkan alternatif ya untuk orang-orang yang masih suka luxury juga. Setengah-setengah tapi gimana ya? Di mana-mana tuh kalau misalnya sport itu AC merah, Iya. atau metal, atau carbon fiber, atau pattern plastik gitu nggak apa-apa. Gue tahu saat mungkin desainer ini nyangkut dari zaman dulu tahun 80-an kan itu seperti itu kayu kan, setir Itu kayu. ya. Lu Gitu lahir kan? tahun berapa sih, Gert? Masa 80 belum lahir dah. Oh, desainer gagal move on. Tapi yang pasti dia masih punya elemen sporty yang kuat sebenarnya. Oke. Karena itemnya semuanya ini. Iya, sama setir flat bottom, speedometer. Nah, setirnya flat bottom juga tuh. Flat bottom itu tuh buat orang-orang kayak gue biar keluarnya gampang. Perut ya. Iya, perutnya biar nggak mentok gitu. Jadi kalau flat bottom lu nggak kerasa mentok itu berarti itu lu kurang gede. perut ya.
Sama sebenarnya speedometernya bagus. Dia tuh kalau berhenti jarumnya di arah jam 6. Nah, sporty itu sih. sporty di bawah ya. lagi. Itu ciri khasnya mobil-mobil apa namanya performa tinggi. Oh gitu. Nanti kita nggak bahas performa dulu. Kita bahas desain doang ya. Kira-kira itu desain eksterior dan interiornya. Iya. Sebelum gue dibully lebih lanjut. Tapi mohon maaf ya, ini kan ngomongin interior ya. Iya. Itu lihat nggak tuh Apa? head unit bezelnya udah kayak apaan tahu? Lu ingat TV Sanyo dulu nggak sih? Ini kurang TV cembung doang. Lah kan gue jadi ngeledekin lagi. Belain ini mobil pegangannya ini nih. Gitu. Tapi memang lucu saat kayaknya tuh Gimana? kalau kita pasakin skin gitu ya, skin Iya. TV tabung pakai antena gitu. Lucu. Iya, jadi yang dulunya masih ada pot putih, kuning, merah gitu ya. Ini lagi-lagi alternatif. Kalau kalian mau yang pasang yang 12 inci juga muat, jadi nggak usah bikin bezel lagi. Daripada pop-up yang kayak Honda gitu loh, yang kayak kelihatan ngejeblak kayak jamur di depan mata lo gitu, jadi jelek. Mendingan gitu sih. Sudah, cukup. Nah, satu fitur lagi sebenarnya yang gue juga mau sorot, dia sudah ada DRL yang matching sama keseluruhan desainnya. Tuh, L gitu loh di depan gitu, kayak pendaraannya kayak soft gitu loh. Cakep. Ya kan? yang di pinggir fog lamp itu ya. Cakep, nggak kayak tempelan gitu doang kan. Biasa kan cuma tempelan gitu doang. Ini enggak, ini kayak terintegrasi sama si desain apa namanya spoiler Oke. depannya lah gitu. Dan tunggu sebelum dicela, ada tombolnya tuh. Nah, Itu yang pengen gue Sebutnya celah. DRL itu daytime running light ya. Jadi kalau misalkan ada kontak mesin tuh dia harusnya memang udah nyala gitu. Lagi-lagi Suzuki ingin memberikan alternatif buat orang yang kalau di kampung tuh nggak mau terlalu nyorot. Waduh. Wah, apaan sih noran-noran matiin matiin. Oh, gitu. Lu kagak pernah naik motor masuk gang sih ya? Bang, matiin bang lampunya bang. Pasangin Mau saklar. ribut lu ya? Nah, gitu. biasa kalau masuk gang disuruh matiin knalpotnya ya. Iya, bukan lampunya ya. Gimana ya? Tapi itu malah bikin dia jadi kelihatan kayak aftermarket ya, Sat ya? Iya sih. Tapi untungnya masangnya rapi. Ya, kalau pasang rapi benar ya. Udah. Kita ngomong feature deh. Sekarang deh kita ngomong Oke, feature. fitur. Feature yang gue paling demen ya dari si Suzuki ini nih auto AC, men. Oh iya, AC udah auto ya? Satu-satunya nih di kelasnya di LMPV. Yang lain boleh punya Max Cool dan kawan-kawan lah kayak nama kopi gitu tuh. Oh. Max-Maxan. Nah, dia udah punya auto AC, digital juga tampilannya. Tapi udah ada autonya. Jadi kalau auto tuh kalian tinggal pencet auto doang, plek. udah selesai. Sesuaiin temperaturnya, dia akan nyesuaiin nanti. Ada sensornya lah istilahnya. Tapi itu kepake nggak sih? Kepake kok, Jakarta panas gini tinggal pencet doang, plek. Kalau di Jakarta tuh mentok terus. Masalahnya mentok gede banget. Gua kalau ada mobil ada fitur autonya jarang gua pakai sih. Aduh, itu convenient. Ini bukti bahwa dia tuh niat gitu loh. Dasar orang sesuatu yang Jakarta. beda. Ada heaternya lagi kalau lihat tuh. Nah, tuh. Plus ada heaternya lagi. Gue pernah abis olahraga masuk mobil itu ada heater enak. Masa sih? Baju cepet kering. Enggak, kalau yang ini gue setuju. Lu nggak pernah olahraga pasti. Nah, lu jarang olahraga kan lu. Olahraga gua di dalam kamar aja gitu. Aduh, ngapain? E-sports. Oke. Oh iya, percaya. Itu kelebihan nih, Sat ya? Itu kelebihannya. Kelebihan maksud gue tuh kelebihan gitu. Jadi lupa di cost down. Tapi jangan salah lo, ventilasi dia tuh lumayan canggih karena di sininya aja di cup holdernya dia ada ventilasinya. Oh, jadi buat pendingin Bisa ya? buat pendinginnya, dia yang lain nggak ada kan. Ada chillernya ya? Jadi kopi gitu kan ibaratnya kopi panas jadi dingin. Iya sih, kopi panas jadi dingin sih. Kopi panas dingin jadi tetap dingin. Nah, kalau gitu benar. Bagus, fungsional. Dia mikirin pelanggannya. Itu lagi dipakai buat dinginin HP ya? Oh iya benar. HP-nya overheat mulu ya? Baru nih dikasih. HP atau kentang nih? Oke lah, ini AC auto climate control oke. Terus ini chiller di cup holder, gua akui itu berguna banget. Cuma kok kayaknya nggak ada yang mencolok ya, nggak ada yang modern, nggak ada yang canggih nih fiturnya. Apa lu butuh Dia bisa apa? ini nggak? Dia bisa ngerem sendiri nggak? Enggak. Bisa baca marka jalan nggak? ngerem tinggal ngomong, supir ngerem pir. Terus bisa baca marka jalan nggak? Ya, sopir langsung bisa baca marka jalan. Nah, masalahnya sekarang ada sendiri nyupir, nggak ada supirnya. Aduh, fitur-fitur canggih itu bisa lu bayar bulanan. Sewa sopir jadi. Mahal ya gitu. Tapi colokannya juga ini cuman sampai baris kedua nih kayaknya nih. Iya, ini Dia 12 depan sih volt. ada di dua nih. Ada dua, ada USB, ada 12 volt, ada aux juga. Di baris kedua juga ada 12. Berarti baris 3 kanak tiri nih. Oh, Aduh, baris kebiasaan. baris ketiga siapa sih yang mau duduk di baris ketiga juga? Aduh. Ayo. Kameramen. Oh iya, kameramen. Makanya penting colokan di baris ketiga, kameramen nggak bisa ngecas gadgetnya. Gimik itu, lu kapan sih? Survei membuktikan bahwa 95% orang Indonesia yang punya mobil 7 seater Hah?
cuman pakai mobilnya full 7 seater, itu nggak nyampe 10%. Ini pasti Bener nggak? Ya, bener juga sih, bener juga. Nggak kepake juga ujung-ujungnya. Makanya saya Tapi kan kalau ada kan ya lebih mantep gitu ya daripada nggak ada sama sekali. Itu sih nggak bisa disangkal sih memang. Ini juga duduk di baris kedua ini juga, gue duduknya di tengah sih nggak kelihatan, nggak ada armrestnya. Oh, Itu fitur kenyamanan yang dulu tuh ada ya? dulu tuh ada. Yang lama ada kan? Yang lama ada, ingat Kayaknya banget ada gua. kompensasi kelihatannya. Ya, jadi buat si R3 ini feature safety bisa dibilang standar aja ya, airbag 2, ABS, EBD, ada. Hill start assist, sama Ya, ada low assist ada. ya, sama ada stability control, bagus juga lah udah standar. ada. Sama kalau yang FF tuh ada spion berkamera ya. Yang FF itu dia ada e-mirror namanya. Oh. E-mirror itu dia ada kamera lagi di belakang, jadi ada 2 kameranya di belakang. Oke. Itu buat nampilin tampilan di paling belakangnya. Jadi unobstructed view-nya lah ibaratnya, dan lo bisa lihat langsung di spion Spion tengah. tengah. Jadi Oh, spion bisa tengahnya gitu. elektrik. Oh. Tapi itu cuma ada di versi yang FF, yang finest form. Makanya disebutnya finest form. Jadi Kamera aksesoris doang. aja, nambah aksesoris tuh bisa finance for. Semuanya itu aksesoris. Gitu. Tapi kalau udah dimasukin ke OEM itu jadi feature. Oke. Udah. Kita langsung ngomong ke drivingnya aja ya. Gimana Walaupun drivingnya? juga nih. Jadi untuk detail ya, dia pakai mesin 1500 cc, kodenya K15, dan ini mesin yang sama dengan Carry. Jimny lah. Oh, iya. Aduh. Ya. Suzuki Sama kenapa juga. identik dengan Carry sih? Ya itu Jimny jualan lah. nih. Dia jadi mesin yang sama dengan Jimny yang bahkan lebih langka daripada Rolls-Royce loh sekarang. Wih, bener kan? Lu gak bisa dapetin Jimny baru kan sekarang kan? Iya sih. Barangnya Nah, terus nggak ada. gimana rasanya? Rasanya ya. Jadi R3 ini kalau menurut gue beda sama yang generasi sebelumnya, karena kebetulan kameramen kita juga punya generasi sebelumnya, jadi kita cukup enek lah sama generasi sebelumnya itu. Ikonik bocor mulu di kamera. Betul. Yang ini beda. Sekarang setupnya juga jadi sedikit lebih kaku ya. Kalau yang lama itu kan kerasa banget empuk, cenderung agak ngayun belakang. Iya. Iya, empuk banget sih. Empuk kalau ya. banget, comfort banget sih memang sih. Ini sedikit lebih kaku, sedikit lebih keras. Jadi berasa lebih stabil sedikit. Betul, tapi efek sampingnya dia lebih stabil, dia lebih nurut, buntutnya nggak terlalu banyak kebuang, dan body roll-nya lebih ke kontrol dibandingin versi yang lama. Iya, cuma sayangnya konsekuensinya jadi agak kerasan ya, Ya, konsekuensinya dia sedikit lebih keras memang. Tuh. terutama di belakang. Tapi overall-nya sih masih oke kok. Masih oke Sayangnya banget. tuh dia memang empuk kaki-kakinya ya. Iya. Cenderung buat memang comfort. Tapi bodinya itu tuh dia sayangnya nggak kaku gitu rasanya. Iya. Iya, memang sih. Dia masih kalau kalian notice juga ya, tadi balik lagi lompat dikit nih. Jadi lebih lega banget gak sih? Iya, dibandingin sih, sama lega yang lama banget kan? memang. Iya. Nah, otomatis flexingnya di strukturnya sendiri dia jadi lebih kopong kan sebenarnya kan. Iya. Nggak sekaku itulah ibaratnya jadinya sih. Iya. Kerasanya itu gitu. Iya, cuma saya maksudnya keras begini padahal peleknya kecil. Peleknya cuma 15. Kita kayak harus bikin project naikin peleknya sih memang. Jadiin 17 atau 16 tuh minimum ya. Iya. Iyalah. Tapi kalau menurut gua kalau mobil ini dikasih pelek yang let's say 16 inci lah sebagai standarnya, handlingnya improve-nya lumayan loh, lumayan banget. Harusnya ya. Kasih ban profil agak tebelan dikit, dia juga pasti akan lebih kerasa meredam sih sebenarnya sih. Iya, tapi gearboxnya agak prasejarah ya. Biarin 4 speed AT torque converter, tapi average-nya juga nggak kalah sama yang CVT yang Berapa? model. Iya. 13,5 dapat. Bagus. Dengan kombinasi tol 1.500 sama sih macet. oke ya. Nah, buat sebuah 1.500 konvensional sebenarnya tanda kutip ya. Ini performance fuel Efisien. consumption-nya yang biasanya orang-orang 1.500 cc itu pada ngagung-ngagungin. Ini termasuk bagus. Iya. sebenarnya. Iya, jadi di antara 3 mobil yang ada di video ini cuma dia yang pakai 4 AT. Betul, yang lain pakai CVT. Tapi Pakai performanya CVT. nggak kalah-kalah banget. Dan gue jauh lebih suka performance gearbox 4 AT. Kalau maksudnya kayak narik gitu ya. Tuh, jauh lebih kerasa nya gitu Ya, loh, daripada sih. oke lah ya. responnya nih. Tarik kayak gini nih. Oh, tariknya masih lebih enak gitu, nggak kapan gua maju gitu kan. Aduh, ini Iya, jauh iya, lebih natural gitu kan ibaratnya. Nah, terus feeling setirnya gimana? Biarpun flat bottom ya, tapi feel-nya agak aneh, jujur aja. Feel-nya dibilang berat banget juga enggak, tapi memang ada sedikit bobotnya, jauh lebih enak ada bobotnya, tapi enggak akurat banget atau Enakan yang natural lama nggak sih? banget.
sedikit banyak sih ya. Ya lama kan lama sih ya. Swift banget tuh, jadi berasa kayak hatchback bawahnya Ini gitu. lebih kerasa LMPV. Oh iya. Yang lama itu Swift Wagon. Iya, Swift Iya, Wagon. ini R3. Oh sama setirnya tuh dia nggak bisa belok sendiri ya kalau baca marka jalan. Pakai sopir, susah amat. Pir kiri, pir kanan, pir jalur. Nggak guna fitur yang canggih. Kayak lu bisa pakainya aja. Tapi lumayan sih ya, jadi kacanya luas nih, ngeliatnya enak, ke kiri juga enak, pilarnya nggak seberapa tebel. Nah, ngomongin kaca, kelebihannya lagi ya, dia satu-satunya pakai kaca film Solar Guard sebagai standar. Oke. Gila terus. Adem sih gitu ya. Ya debat kan, no debat kan. No debat, no debat, no Adem debat. ya kan. Kalau kita nggak dapat project tahun depan. Oke, kira-kira itu plus minusnya si Suzuki R3. Iya. Sekarang kita pindah ke mobil satunya lagi. Yuk. Lompat. Yuk. Nah, sekarang ini menu berikutnya. All new Daihatsu Xenia 1.5 R ADS ASA. Buset, Panjang banget itu nama apa? Nama apa titel? Itu kalau di lembar UN panjang tuh. Panjang. Capek ngisinya. Capek isinya doang. Ya, tapi disclaimer dulu ya. Ini yang kita pakai sekarang tipe Xenia yang ASA dan ADS. Duh. Jadi kalau kalian beli Hah? yang ADS tuh nggak ASA, tapi yang ASA nggak ADS. Maunya apa sih? Kok gitu? Ya, jadi lu bisa pilih antara gaya tapi keselamatan standar atau lebih aman tapi nggak gaya. Itu sama aja kayak lu bikin ketoprak, Hah? pilih nggak pakai toge atau nggak pakai bumbu kacang. Gemes gitu ya. Gemes banget gitu, Kenapa nggak dilengkapin aja paketnya? Kayak tanggung banget gitu loh. Aduh. Toprak juara dunia. Iya sih, kemarin balapannya jago. Beda kan? Oh iya, beda. Itu beda konten. Oh iya. Jadi kan kalau misalnya R3 kan edisi spesial, terus expander facelift. Nah ini all new, benar-benar Oh, ini berubah. baru ya. Ya jadi kalau penampilannya untuk yang ADS ada merah-merah di depan. Dalam juga banyak. Oh iya. Mantap nih, gue suka nih. Oh, Gak punya kepribadian, ready minded aja. Oh, ini satu klan nih yang desain sama gue nih. Merah-merah. Kayaknya Iya. Mark Wijaya terinspirasi sama Grady kayaknya. Kalau Mark ya. sama lampu depan full LED tapi fokelnya masih biasa ya. Ya. Dan untuk yang tipe ADS ini dia tuh kita Sunter, makanya namanya ADS, asli dari Sunter. Oh gitu Oh, oke, artinya. oke. Iya. Kalau dari Cikarang ADC? Ada apa dengan cinta? Itu ADC ya. Sama untuk tipe ini dia pakai pelek two-tone dan ukurannya lebih gede daripada R3 tadi, 16 kalau nggak salah. Ya, itu wajar lah kalau 16. Iya, sama mobil ini kalau dari luar tuh kayak tadi lu bilang apa stylingnya, proporsinya gitu. Iya, kalau gue sih, gue nggak suka proporsinya sih sebenarnya ya. Tapi kan kalau ngomongin itu kan selera Kurang ya. Iya. tinggi ya. Iya, Dikit ya. dia tuh kayak gepeng dan panjang gitu. Ini nih kerasa banget nih, lu lihat ya duduk tuh, gua tuh. Tuh. Headroom gua ada sih, tapi kayak Kurang view gua ke depan nih kayak Iya. kurang, kaca lu kayak kurang tinggi gitu loh, kayak Iya, kurang lebar iya. gitu loh. Ya, Iya. nanti kita bahas di bagian interior ya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya lampu full LED ya, dan masih ada aksen ala-ala karbon-karbonnya, Pak. Tekis. Iya, oke. Kenceng sih biar. Cuma sayangnya emang nggak ada defogger belakang. Aduh, kepake banget tuh padahal kalau hujan. Belum standar sih ya di sini saya. Lagi di Bogor. Iya. Di Bogor hujan mulu. Pawangnya di sini. Oke, jadi dari eksterior ya itulah si Xenia baru ini. Sekarang interior. Monggo dari apa? Sang penggagas desain. Loh, bukan gua. Dia tuh baru total, ya nggak baru-baru amat sih. Ini setirnya sama kayak Rocky, beberapa perintilannya sama kayak Rocky, tapi ada sentuhan sporty. Apa tuh? Merah, Merah. Merah. bahkan tombol engine start-stopnya pun merah. Ini gua ngobrol sama orang dalam, Hah? konon itu terinspirasi dari Civic Type R. Yang ini, engine start stop. Seriously. Gua kira lagi browsing Shopee, oh ini ada nih merah. Kayaknya cocok deh. Ada yang kayak Lamborghini juga yang bisa dibuka juga. Pucuk itu kan ada. Yang ledekin R3 soal aksesoris siapa? Aksesoris. Begitu dipakai nama OM jadi feature. Ya. Mau ngomongin aksesoris, boleh, nanti gue bantai. Sama perintilan lagi yang sama seperti apa saudara-saudara itu, sekarang dia pakai AC digital. Tapi auto nggak? Belum auto. Digital doang mah. Adanya Max, buat Max apa sih? Cool. Iya, jadi sekali dipencet lo langsung cool, maksimal. Keluar Langsung kopi. ganteng ya? Max kopi. Max Cool lagi. Sama speedometer dia ya analog kanan kiri, tapi paling nggak layar tengahnya ada warna lah. Bentar,
Ini ada yang aneh nih. Apaan? Arah hembusan anginnya mana? Nah, Hah? jadi digital, tapi hembusan angin kagak ada, auto kagak ada. Ya itu analog namanya. Ini lu pada Gayanya doang nih. Mending menang tampilan doang itu mah. ya makanya pilih mau gaya atau yang lain gitu kan. Gue baru sadar nih kenapa mirip Mobilio punya ya? Beda merek kan? Jangan satu subcon. Iya, jangan. Supaya ada satu. Aduh, kasihan banget. Terus di sini ada slot buat kartu ini ya, uang Gak usah elektronik. dibanggain, itu dari dulu juga udah ada slot kayak begitu. Doang kan? Tapi yang lain nggak punya. Ya ilah. Ya, tempat naruh kartu banyak. Kalau yang lain nggak Taruh usah, kartu nggak tuh di perlu dompet, sini. bukan di mobil. Iya. Tapi dia juga punya chiller trik ala-ala Nah, di kanan sama kiri deket AC. ini ya manual ya. Ya jadi gue bilang pinter sih, cup Itu holder chiller trik. taruh deket AC. Tapi AC jadi nggak adem, kalahan. Ketutupan. Ketutupan, Kayak tadi lu beli minuman. minuman tuh, beli minuman dingin tuh tadi Oh, waktu gue nyoba pertama kali. Kok AC-nya nggak kanan nggak nyala? Gue pikir, wah iya ketutupan minuman lu jadi dingin. Nah, kan mesti ngorbanin salah satu dong. Nah. Iya nih, mana di mobil nggak pakai kaca film lagi. Panas ya? Panas. Coba di Makassar. Dipinjeminnya juga bentar lagi. Aja. Kok jadi curhat? Curhat banget ya. Yang lain kan kita bisa buat pakai tahun baru. Aja. Nggak juga lah. Lama banget tuh. Oke, pokoknya tadi luar dalam udah. Nah sekarang feature nih, feature. Nah di Fitur-fiturnya. sini nih. Bangga, fiturnya banyak. Oh iya dong. Kayak mobil Tiongkok. Oh. Jalan fitur. Fitur dikasih mobil. Bukan mobil kasih fitur. Tapi tetap kayak kalau misalnya fitur baru itu kayak, wih puas gitu loh, good purchase gitu. Iya. Pakai enggak? Pakai nih ionizer, kepake di masa-masa kayak Oke. sekarang. Oke lah Oke itu. lah. Tapi bisa beli. Hah? Razer kan ada Iya, tinggal beli yang alat-alat yang itu. di cup holder itu loh. Iya, udah banyak sekarang. Harus beli lagi, lemah. Terus. Terus kamera 360 standar. 360-nya bisa ngelihat depan, belakang, kanan, kiri nggak? Kalau itu ya Cuman atas sama kiri setahu gue ya. Itu dia. Atas sama kiri mesti pilih Ya, yang iya. mana. tapi Terus paling bukan buat apa disebut 360 kalau kayak gitu. 270 aja itu. Iya. Sebelah-sebelah doang. terus ini head unitnya OM bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Pasaran. Ya. Masih colok juga kan? Masih colok kan? Belum Ya masih wireless colok sih. kan. Terus tadi AC digital udah dibahas. Sama di bagian sini dia ada mode manual buat CVT-nya. Ada yang nggak punya kayaknya. Ya tetap aja virtual mode kan istilahnya kan. Iya. Mode-modean. Mode-modean. Ya deh, AC double blower semua ada. Das, Asik. Sama, nah ini nih, armrest di baris kedua. Gimana? Armrest? Ada ya? nggak kepake. Nggak kepake dulu. Nggak kepake dong di tengah. Dulu di tengah. Terus keras lagi kursinya di tengah. Lu kayak tahu gua keseksa nih, cepetan ngomongnya. Gua keseksa di sini nih. Iya sih, dan emang ya di Xenia ini emang joknya nggak sempuk R3, padahal dia udah pakai jok baru sih. Iya. Sama. Kayak buat badan gue juga agak kurang pas sih. Kalau ukuran orang gede. R3 agak wide ya, Iya. joknya ya. Iya. Jadi kayak ngeplak gitu loh. Lebih buat orang India soalnya. Jadi lebih ukuran badan gua kayaknya. Benar, ya. benar. Mirip-mirip ya. Kalau Iya. expander lebih meluk ya. Ya, lebih melok dia, Ah. lebih penyayang. Enak gitu. Cuddly gitu ya. Iya. Kalau ini ya membuat lu sadar akan kerasnya kehidupan. Ya. Semuanya Tapi Spartan. nggak sekeras yang lama. Ya, gitu ini kan. udah jauh lebih better. Tapi ini lucu nih AC-nya nih. Kalau gue lihat yang baris kedua nih. Jujur ya, duduk Bentuknya di kayak- tengah nih, gua agak ngeganggu sih. Iya, kayak Karena in your face banget. iya. Ini tuh apanya ya? Ini buat ngisep udaranya dari sini dia. Dari situ ya. Jadi angin ini kalau dulu kan dari sini. Oh. Mungkin kalau teori gua nih ya, Hah? karena ini atapnya jadi lebih pendek. Kalau dia taruh ini di kayak yang dulu, ini kan makin kecil tertutup lagi. nih. Iya. Point of view lu dari baris kedua ke depan tuh jadi makin ketutupan. Otomatis dia bikin ini agak lebih landai. Ini juga banyak yang protes kan AC-nya mirip kalian gitu. Iya, tapi secara fungsional sebenarnya nggak ada bedanya. Kok gue jadi ngebelain sih? Agen ganda nih gue nih. Agen ganda. Ngapain gue repot-repot. Cuma emang sayang nih ya, dibanding sama kembarannya, dia setirnya nggak bisa maju mundur. Kenapa ya? Padahal nanggung banget gitu. Sesuai Iya. kastanya sih. Sama lagi-lagi kalau dibanding kakaknya kan ada yang versi pakai electronic parking Nah, brake ini sama wireless charging Masih ya. mechanical Ya. handbrake nih. Oh ini buat Serius, ngepot. Buat ngepot. FWD coy, FWD sekarang. Dragging itu namanya bukan? Iya, tapi ini yang nggak bisa dibantah deh, charger di semua baris. Aja semua baris Ya, gimana ya? Kehidupan sekarang tuh udah terlalu banyak gadget. Sebenarnya kita harus mengurangi gadget. Wah, Wah, terutama waktu lagi mengemudi. Buat Oh, iya. apa gitu kan? Bilang aja dia 3 nggak ada Distraction gitu itu. loh.
Bilang aja di R3 nggak ada, ngaku kalah apa susahnya. Ya, gimana ya? Tapi belum wireless chargernya. Iya kan bisa pakai kabel. Aksesoris lagi. Aksesoris mulu. Kan lagi banggain OEM dulu nih. Iya, katanya banyak fiturnya, tapi tetap aja nggak komplit. Ya, tapi kan ini kalau bicara active safety dia nomor 1. Ada apa emang? Bisa ngerem sendiri, bisa baca marka jalan, bisa koreksi arah setir. R3 sama Xpander kan nggak bisa. Kepake nggak? Kepake. Iya. Ini Kepake. buat orang yang ceroboh ya nggak sih? Dan ini matiin juga tuh. Kepake. Dimatiin. Jadi ada 2 kamera di sini, dia baca objek di depan sama marka jalannya. Tapi jangan terlalu diandelin karena gimana pun juga dia punya keterbatasan. Misalnya kalau Betul. cuaca buruk, iya. Otomatis tetaplah pengemudi harus tetap waspada lah. Iya. Gimana pun juga. Itu buat ngebantu aja, aid aja, bukan Buat ngebantu, harus bukan. diandalkan 100%, jangan. Iya. Buat melindungi tapi buat aid aja bener. Iya, jadi jangan anggap autopilot ya. Ini Xenia bukan Tesla. Tapi secanggih itu, ada guide-nya segala macam, ada kameranya. Airbag-nya berapa, Mas? Cuman 2 ya? Sama aja dong sama yang lain. Sama dong. Udah canggih-canggih. Airbagnya 2. Airbag-nya Iya, cuma ini 2. kembarannya bisa sampai 6. Nah, apalagi ada kembarannya, makanya. Aduh. Gimana sih? Oke lah, tapi ya udah karena sekarang kita lagi nyetir, kita bahas aja gimana rasanya nyetir Xenia baru. Jadi kalau Xenia dia masih pakai mesin yang kodenya sama ya 2NR. Ya, 2NR. Dan seperti yang semua orang ributkan, berubah dari RWD jadi FWD. Betul. FWD. Posisi engine-nya berubah ya. Tadinya dia membujur, sekarang jadi melintang. Ya, tadi depan belakang jadi kanan kiri. Tuh. Dan sebenarnya mesin ini apa ya, normal-normal aja sih, standar-standar aja. Dan seperti mesin NA lainnya, dia tuh tarikannya kerasa di putaran menengah sebenarnya. Bawah ke menengah Ya, lah. bawah menengah. Apalagi dia pakai gearbox baru, ini di CVT. Jadi dia CVT pakai planetary gear dan responnya jadi Tetap sedikit lebih CVT. bagus sih. Tetap CVT. Iya sih. Rasa CVT-nya tetap aja. Ya tapi agak mendingan kan daripada CVT yang udah-udah. Iya sih, Iya. itu sih setuju Iya. sih. Sebenarnya kalau dibandingin sama yang lama, yang lama kan masih pakai ini ya, AT, konvensional, AT, tapi ya. gardan ya. Betul. Iya. Emang beda. Yang lama kan kita kenal Responnya sebagai raja jalanannya kan. Iya, Kalau buat kan. nyelap-nyelip enak banget kan. Iya, tapi kalau misalnya kita bicara kontrol pengendalian gitu ya, sekarang Xenia dan Avanza dan Veloz juga, jadi lebih kerasa kayak mobil, bukan kayak Ya, apa ya? itu setuju. Bukan kayak pickup atau apa gitu. Bukan kayak Xenia, Iya. kayak mobil. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara kontrol atau pengendalian, ya dia mungkin kerasa sedikit lebih kasar ya daripada kembarannya. Bantingannya nggak sehalus kembarannya sih. Iya, Iya, padahal tuh kayak sama ya. Iya. Kelihatannya tuh sama, tapi ternyata pas di bawah tuh beda gitu. Terutama Veloz ya. Terutama Ya, Veloz. Veloz tuh jauh banget bantingannya sama ini. Ini sama Avanza sama, cuman bantingannya ini agak duk gitu. Dia nggak dibandingin sama versi Kenapa sebelumnya. sih? Dibedain tuh kenapa? Iya, Nanggung banget. karena satu buatan Toyota, yang lain buatan Daihatsu. Oh, yang bedainnya gitunya doang ya? Betul. Iya. oke. Sama kalau misalnya diajak countering ya masih ada body roll dikit, wajar sih, mobil keluarga gitu kan. Tapi feeling setirnya ini sih kayak entengan dan kayak agak blend gitu. Nggak ada Iya. feel-nya sih. Iya, Kalau setirnya mobil sih, hampa setirnya sih, banget ya. Iya, setirnya hampa setirnya banget sih. kayak mobil mainan. Tapi ya itu gara-gara ada apa, lane keep sama lane departure, dia bisa koreksi kalau misalnya kita mulai apa Keluar dari jalur ya. keluar jalur dan nggak pakai nyalain sen. Tapi mohon maaf tuh ganggu nggak sih? Nah, Hah? itu dia. Kayak memang namanya jalan Jakarta ya. Kan banyak angkot berhenti lah di sini lah, entar ada apa. Kita mau nggak mau tuh menghindar gitu loh. Betul. Tapi tetepnya setirnya tuh kayak aduh kayak Koreksi balik lagi iya, ke koreksi jalurnya. tuh nggak enak. Ada gitu. tombol bisa dimatiin tuh. Ya. Segala hal yang udah disediakan solusinya tuh jangan dibikin ribet gitu loh. Sah. Tapi baik lagi kalau bisa dimatiin kenapa harus dipasang? Nah, sama ke DRL tadi ya. Mendingan ada tapi nggak kepake daripada nggak ada. Itu pas alasan gua tadi. sama aja. Tenang. Munafik sudah jadi di daerah kita. Iya, tapi biasanya punya Xenia atau minus sama Xenia juga penasaran bensinnya berapa. Dia dapat 11,7 km per liter. Kombinasi nih. Kombinasi. nih ya. Kok malah Iritan- iritan? Lebih iritan yang Iritan tadi yang dong ya. 3 dong tadi. 313. Gimana sih? Iya. Tapi mobil terakhir berapa? Nanti kita coba. Iya, Si Expander. Expander. Kayaknya salah yang nyetir. Oke guys, sekarang kita ngomongin nih
Mitsubishi Expander. Senang amat, Gret. Oh iya, ini mobil idaman gua. Cita-cita lu kurang ya, cita-cita lu kurang banget ya, sumpah. Dimulai dulu dari yang realis gitu kan. Itu bukan cita-cita namanya. Wishlist aja ya. Oke, ini sekarang kita ngomongin Expander Ultimate dari eksteriornya dulu kali ya. Iya. Ya, semuanya juga mungkin tahu ya. Pertama kali Expander keluar pun itu langsung ngegebrak pasar LMPV. Gila, bentuknya langsung striking banget, lancip-lancip. Kayak konsepnya gitu mirip Kayak banget. robot sih. Ya, Iya. beberapa orang bilang norak sih, jujur aja. Nah, itu orang yang mungkin nggak bisa terima sesuatu yang baru gitu. Ngerti mobil tuh konvensional bentuknya gitu-gitu. Oh, orang tua gitu misalnya. Iya, gitu misalnya kan. Oh. Nggak semua orang suka ya. Selera semua orang gitu. Ya, ini orang tertentu ya, orang terpilih. Yang berjiwa muda atau sok muda. So muda. Tapi Nah, bedanya apa ya sama yang lama? yang lama ini dia sekarang makin striking lagi. Jadi kalau yang dulu itu kan ya memang udah cocok sih ya. Sekarang lampunya dibikin T-shape, semuanya juga lampunya pakai LED. Terus yang positioning lampnya itu yang di atas itu juga dibikin kayak kotak-kotak gitu. Kayak itu loh, modif-modifan. Iya, jadi apa? Jadi Expander tuh sebenarnya MPV modif atau gimana? Tapi ini kan keren, termodif dari lahir gitu kan. Termodif dari lahir, berarti sudah tidak mengingkari bahwa sebenarnya ini modifan. Salah ngomong gua. Ya tapi itu juga sayangnya bukan BRL sih ya, masih positioning lamp doang gitu. Gak ada tombolnya kan? Iya, oh ya iya, yang bener memang kagak ada. Paling nggak honest ya, jujur ya. Yoi gitu kan. Terus Apa? lihat dong Apaan? peleknya. Kenapa? Tadi berapa? R3 15 ya kecil. Fungsi. 16 ya kecil. Ini sekarang udah 17 si Expander ini. Buat varian? Ultimate aja. Tunggu dulu, kalau yang varian sport gimana, maaf? Yang sport 16 inci. Terus desainnya bentuknya? Desainnya palang 5 kayak mobil Kragar gitu ya, mobil zaman dulu gitu ya. Kayak pickup. Desainnya. Kalau soal itu memang gua kesal juga sih. Dengar-dengar sih katanya bisa optional jadi pakai pelek yang ini, tapi kenapa nggak pakai pelek yang lama aja? Nah, itu dia. Yang lama kan dulu kan dari exit sampai tinggi itu udah Sama, bagus. udah gitu kan. bagus. Kalau hitungannya cost, masuk dong harusnya kan. Masuk harusnya. Kenapa harus diganti, invest lagi gitu kan? Iya, diganti sama yang bentuknya Begitu deh. Ya, tapi ini peleknya udah 17 dia. Meskipun pakai ban enak-enak, tapi ini dari suara kabinnya tuh tetap masih nyaman. Gimana kalau pakai ban bagus coba? Iya. Tapi ntar itu kita bahas ntar pas nyetir aja. Ya, Terus bagian betul, belakangnya lebih ada detail. beda lagi nggak? Belakangnya? Kalau bagian belakang itu gue bilang Modif-modifan. mirip tapi beda. Ya, serupa tapi tak sama. Aksennya yang tadinya nih ya, yang Expander lama tuh dia agak membulat tuh. Kayak kaca belakangnya tuh dia agak nekuk. Nah, kalau ini tuh sekarang dia lebih kelihatan kotak-kotak tegas. Lebih kaku ya. Lebih kaku. Oh. Tapi kakunya itu justru bagus ke desainnya ya, karena dia memang desainnya kan tajam-tajam. Masih Jadi masuk lebih gitu ya? masuk. Oh, Tapi masih jadi masuk. agak bingung ini, dia jadi tampil lebih SUV. Buat apa ada Expander Cross? Gimana tuh ya? Expander Cross-nya juga belum ada bentuk barunya Nah, lagi. itu dia makanya. Dia udah bikin mirip SUV, ya kan? Sekarang Iya, kan. iya. Expander Cross-nya so what gitu, buat apaan gitu kan? Tapi malah ini jadi keren nih, jadi kesana kayak up level gitu kan. Jadi kayak bisa masuk kelasnya SUV dikit lah gitu. Bisa. Ya, oke. Masuk lah. Argumen yang bagus. Sekarang pindah ke interior. Interiornya ini dia bukan cuman ganti desain dikit-dikit doang, tapi ini ganti total nih. Yang ini sih gua Dashboardnya, akui, ya kan? Yang ini Keren. gua akui soalnya biasanya model facelift luar beda, dalam cuma ganti Ya, sedikit. Iya. betul. Kali Ini ini full niat ganti. ya, full Iya, ganti cuma ya. ganti warna dikit-dikit lainnya enggak, ini mah ganti semua. Dan yang bagusnya itu dia pengaruh ke visibilitas. Oh ya? Ini jadi makin lurus. Oh ya, dulu Oh, agak iya kan? tinggi ya, kalau nggak salah ya. Sekarang lebih. Dia rata. makin lempeng gitu rasanya di bagian sininya tuh. Dan materialnya juga. Ya memang sih material gua Ya akuin kan? soft touch-nya ya levelnya agak berbeda ya dibanding Iya, MPV dia yang lain. ada soft touch di sini warna beige untuk yang ultimate nih, dan ada jahitan asli. Jadi dulu kan dia suka diceng-cengin tuh, jahitan palsu. Udah nggak bisa sekarang. Iya. Tapi Apa? Hmm, warnanya apa tadi? warnanya beige. Kilometer berapa nih mobil? 1.500. Jorok. itu mah yang makainya. Jorok. Makanya. Yang makainya mesti bersih. Yang makainya mesti makanya kayak gitu. Oh, berarti 90% pemakai LMPV Iya. pasti keluarga dan punya anak kecil. Anak kecil. itu mesti dididik. Jangan kotor ya, kamu harus bersih ya gitu. Atau coret dari kakak. Waduh, kalau kotor nih mobil papa nih, kamu papa jual ya. Ganti pajero Papa sport. ganti pajero.
Jual anak ganti mobil. Outlander lagi diskon. Pev. Nah, kalau yang bikin kotor istrinya gimana? Gimana? Kalau bikin kotor istrinya? Diharapkan. Nyari-nyari kesalahan, parah. Lanjut. Tapi gue paling suka sama bentuk setirnya. Keren. Nah, setirnya ini juga dia bentuknya keren meskipun nggak flat bottom, tapi ini mirip sama Evo 10. Oh. Jadi kesan-kesan sporty itu masih dapat, di tengahnya bulat. Bedanya sih di sini Evo 10 nggak kayak gini sih sama tombol-tombolnya. Tapi yang enaknya tuh dia udah perforated nih. Jadi kalau dipegang nih berasa sporty banget nih di sini gripnya nih. Iya, mana apa? Xenia tuh setirnya nggak ada lapis kulit lagi. Nah, kan? Nah, tapi semua bagus-bagusnya ini ditebus dengan harga Ya, dia paling mahal di antara semuanya. Dia paling mahal ya kalau kita nggak hitung Veloz sih ya. Ya, kalau kita nggak hitung Veloz ya. Hitung Veloz ya. Ini ya paling mahal dia kalau udah sama PPNBM tuh 272 harganya. Tuh, kalau nggak sama PPNBM dia hampir 300 ya. 290-an ya. 900 sekian gitu. Wah. Iya. Dikit lagi. LMPV udah lumayan ya harganya sekarang. Iya, Udah LMPV. nyundul medium MPV ya. Jadi Iya. dikit-dikit lagi tuh ya. Tapi ya gitulah. Kalau kita ngomongin interiornya dia memang dari materialnya dia menurut gua paling oke nih. Tapi temanya juga bagus. Di sini Ultimate dikasih kayu, yang sport dikasih. Nah, itu dia niat. Jadi kalau misalkan yang varian Ultimate memang di sini di kayu nih. Kayunya tuh keren lah. Dia bukan yang di pernis gitu. R3. Itu harus gua akui. Iya. Kalau ini- itu kayunya Olimpik, ini kayunya IKEA. Ya kan? Iya warnanya. Iya warnanya banyak kan kayak gini kan. Biarpun bukan berarti IKEA bagus ya. Jujur aja. Kayak Iya, gitu jadi- lah. Nah, kalau yang varian sportnya dia aksennya kayak karbon gitu. Itu bagus ya. Bikin Niat. Antara tema sama nama betul. sejalan. Tapi peleknya kok nggak sporty? Aduh, Nah, kembali ke topik awal. jadi memang Mitsubishi ya. itu konsisten tung inkonsisten. Tapi revisi ini satu bagus. lagi nih, Apaan? fitur interiornya ini yang canggih tuh ini. Apaan? Ada tempat tisu di Dari sini. kemarin lu banggain ini doang. Nggak ada mobil lain yang ada tempat tisunya. Nggak, emang lu sebutuh itu banget sama tisu? Gue sih gatelan hidung gue ya. Dasar cowok gatel. Nah, terus kalau feature mobil ini ada apa aja nih? Nah, fiturnya itu kalau dari dalam nih ya, kita lihat ya. Dia ini udah ada stability control. Ya, semua juga ada. Semua ada. Oh, udah ada juga ya. Idling start stop. Oh, kayak Beat. Guna nggak sih? Enggak sih. Ini juga lagi gue matiin. Sama juga kayak nah kan ujung-ujung lu matiin kan. Sama kayak Hillsat tuh. Buat apa feature banyak-banyak tapi kalau lu nggak kepake? Mendingan ada tapi nggak kepake daripada nggak ada tapi pas dibutuhin malah nggak bisa dipakai. Ya. Gue udah bilangin sewa sopir, pusing amat. Terus ada apa Langsung deh, lagi? Berikutnya di sini nih, head unitnya ini dia 8 inci. Oke, terus? Udah support Android Auto sama Oh, Apple CarPlay. Dan biasa. Ini Sini orang bisa. nggak tahu nih, mereknya ini Sony. Oh, Sony mereka yang nggak ini. bisa jual HP itu ya? Oh, Ya, nggak bisa tapi- jualan HP bener. Jualan sensor kamera ya. Ya, sensor kamera di mana-mana sekarang dia pakai. Iya, ini mereknya Sony dan tapi itu masih wired semua ya, masih pakai kabel ya. Ya, cukup lah, nggak apa-apa lah. Terus kalau kita lihat lagi bawahnya nih AC-nya udah digital. Gua Auto akui switch-nya keren. Ih, Auto nggak? yang auto tinggal bilang aja sama supirnya gitu kan. Lu balik sopir lagi. Wah, ini ada juga yang mengakui pentingnya supir di zaman sekarang. Gue ngerasa panas sih tinggal gue naikin gitu kan. Tapi gue bilang Kipasnya. keramaian lo ini apa sih garis banyak amat. Banyak banget ya. Kayak Barnya tuh- ya? Kayak numpuk. kayak touch piano lagi ada tengah-tengahnya gini. Kayak Tetris. Itu bawahnya wireless charging bukan ya? Bukan. Tapi ada USB charger, Dia ada kan? USB charging di semua baris. Oh Jadi iya. semuanya adil. Bahkan yang baris kedua ini dia ada yang buat Type C. Jadi buat pengguna iya. Cuma- iPhone bisa. Wih, pakainya. gue demen banget dah. Emang ada pemakai iPhone? Dikasih. Pemakai baru aja. Tapi yang penting pemakai. Biarpun kadang-kadang juga salah nyari tombol home-nya mana gitu. Sama kalau gua nggak salah di antara ketiganya dia yang punya cruise control ya. Yes, dia punya cruise control. Adaptif tidak? Nah, Tapi belum adaptif, yes. Nih, FYI ya, biasanya cruise control bisa adaptif itu kalau electronic parking brake. Udah. Terus Nah. kenapa nggak adaptif? Nanti buat feature buat facelift berikutnya diirit-irit. Kayaknya ntar masang di Kemayoran bisa. Ya rezeki lah, hitung-hitung rezeki buat tukang aksesorisnya nanti. Ya sayang sih dia belum ACC ya. Iya, belum jadi ACC. electronic parking brake, brake hold, charger di baris kedua ada Type C ya, ini satu-satunya. Ada. Terus ada blower juga, bukan blower, AC di baris kedua, jadi double blower. Cuma nggak tahu kenapa waktu pengetesan kita ini AC belakangnya agak kurang ya. kurang dingin. Kurang dingin ya. Alunya aja kepanasan, orang Bogor dasar. Orang Jakarta apa sih? Bawel aja. Kalau istilah tukang AC, freonnya habis. Terus di baris ketiga ada charger juga dan semua mobil di sini bagasinya bisa dilipat rata lantai. Betul. Yoi,
praktis sih buat bagian belakangnya. Iya. Terus juga seat belt lu 3 titik tuh di tengah. Iya, Nah, itu kelebihan bagus sih sebenarnya. ini modelnya sama kayak Avanza nih, dari atap Tarik dari atas ya, berarti Iya. ya. Sedangkan yang dua lainnya itu cuman 2 titik. 2 point ya, 2 Lap titik belt dari ya. lap belt doang. Iya. Oke, jadi tadi udah dalam feature, interior, eksterior. Sekarang kita nyetir aja deh. Nyetirnya. Nah, Posisi nyetirnya ini paling enak menurut gua. dia bisa teleskopi kan? Bisa teleskopik, Oh betul iya, banget. yang lain nggak bisa. Iya, Yang jadi lain bisa tilt aja. disesuaiin. Meskipun gua nggak bisa ketemu posisi duduk yang sporty. Itu salah di badan. Lu Iya, gua bilang berapa kayaknya. kali? Udah gue bilang Ya kalau olahraga. misalkan itu Olahraga. salah ya olahraga lagi. Ya, jadi tetap kalau menurut gue ini masih berasa kayak memang nyetir mobil MPV gitu. Iya, tinggi ya? Ya, tinggi. Dan tingginya itu ini sih kayak berasa SUV kalau tingginya. Commanding. Iya, commandingnya itu maka kadang-kadang orang suka nyolot gitu pakai expander karena di dalamnya dia merasa tinggi gitu. Padahal nggak setinggi itu. Kadang-kadang suka lupa. Iya, Gimana lupa. bumi berpijak. Anjir. Terus setirnya juga ini dia memang dia kurang linear buat ininya, tapi untuk akurasinya sih lumayan. Ini gue bisa baca nih akurasinya mau arahnya kemana, koreksinya juga nggak gitu banyak, feedbacknya sedikit lah ada gitu. Ya memang ini kan bukan buat mobil sporty, tapi buat ukuran mobil MPV ini setirnya menurut gue Iya. udah cukup Ya, oke. Setuju itu. Ya, ini Bobotnya standar. juga ini pas lah kalau misalkan kita pakai begini, kalau lagi pelan banget, enteng banget dia setirnya. Iya, buat parkir gampang. Terus engine sih, kalau engine dia masih pakai engine yang sama ya. Iya. Yang sebelumnya 4A91 104,7 HP kalau nggak salah ada komanya tuh. Performanya? Performanya sih ya, Gas dong. coba ya. Ayo Gret digas. Ayo, Udah ini udah. Jadi udah. Suaranya doang kencang, Red. Ntar gue nyalain sport mode-nya. Ini ada tombol rahasia men. Coba. Nih ya, pencet ya. Ya, Sport mode. DS. Wow. Ya, power udah. Oh. Suaranya doang kencang. Oh enggak, S itu suara. Drive dengan suara. Ya kalau kita ngomong transmisinya ini juga ya. Oh ya, dibanding- CVT ya? Iya, dia CVT dengan virtual sih, 8 percepatan bilangnya Mitsubishi. Lah emang bisa dipindah manual. Nah itu sayangnya dia nggak ada mode manualnya. Nyebutin angka 8 tapi nggak bisa dipindahin manual. Jadi Faedahnya apa ya? Buat apa? Faedahnya apa? dihitung, dia berasa kayak pindah gigi tuh 1, 2. Nggak ada orang nggak ada kerjaan itu nyetir sampai gituin gigi. Tapi kalau kita ngomongin performa CVT-nya sih ya biasa-biasa aja sih ya. Kalau kita ngomongin performanya ya, tapi kalau memang kalau kita bandingin sama yang lama, Oh yang masih pakai 4AT ya? Iya, 4AT-nya itu dia lemot banget. Ini sih lebih mending sih kalau menurut gua. Oh, Dan jadi dia juga pastinya lebih halus. Oh, kalau kemarin lemot banget, ini lemot aja. Ya, gitu. Nah, tapi dengan digunakannya CVT nih di expander ini bikin konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit. Berapa iritnya? Kalau di MID ini 13,6 km per liter. CVT kan? Iya. 13,5 tadi 4AT R3. Nggak jauh beda. Oh, iya. Terus apa kelebihannya? Tapi ini udah lebih irit. Dibandingin yang lama itu sering orang komplain kan kalau yang lama yang pakai konvensional itu, Matic konvensional itu orang pada protes boros. Iya. Tapi ini jadi dan tadi gue di tol 17 loh. Oh iya. 17 Kalau di tol tuh km per liter. mobil banyak yang bisa 20 kok. Mobil gua 2500 cc bisa 18 di tol. Cuma canggih mobilnya. Ini mesin legend loh, meskipun tua-tua mesinnya legend nih. Mesinnya Mitsubishi Colt, tapi bukan T120. Oh, kirain dia pakai pickup juga. Kirain. Sama Smart, tau nggak Smart? Smart 44. Mobil Oh. Smart tuh, mesinnya pakai ini. Oh, Mercy paket hemat. Ya, nggak salah juga sih. Ya. Ya, tapi untuk mobil ini waktu kita pertama kali ngelihat ya, Mitsubishi itu selalu membanggakan bagian suspensi dan ini Suspensi. jarang gue temukan di sebuah mobil keluarga. Karena biasanya mobil keluarga itu selalu menitik beratkan di lebih luas, Ya, lebih lega lega, ya. lebih Feature. nyaman. Ya, banyak Lebih fitur. Dan Tapi di- suspensi. bener banget. Jadi di tipe yang terbaru ini dia bukan cuma rubah tampilan doang, tapi dari segi suspensinya ini di-improve lagi. Oke. Jadi yang sebelumnya memang dia kan memang udah improve sekali ya. 2019 tuh dia udah improve. Sekarang di-improve lagi. Memang kalau dibandingin nih ya, kalau sama yang lama, sama yang pertama kali keluar, itu kan gue lumayan ngikutin expander ya dari pertama kali dia keluar ya. Lu melulu yang pergi acaranya. Ya iyalah. Itu yang dulu tuh empuk banget sampai limbung-limbung. Karena dulu referensinya ke R3 Generasi pertama. Ah iya, R3 referensinya dulu generasi itu. 1 tuh empuk. Empuk banget. Makanya Mitsubishi bikinnya juga empuk. Nah, Berdasarkan hal itu. bener sih. Terus sekarang ini dia memang nggak seempuk yang pertama kali keluar, tapi justru lebih stabil gitu loh. Nggak keras juga sih.
nggak seempuk yang lama, tapi dia buat performanya jadi malah lebih enak. Iya, terutama kalau dipakai belok-belok ya. Pakai belok-belok, tapi buat duduk gini juga masih nyaman dong penumpang. Iya. Jalan gini juga masih Stabilitasnya lebih kejaga ya. Iya. Nah, jadinya. dan kalau kita coba ini ya, kayak misalkan zigzag gitu ya. Nih, lihat deh. Tuh, dia langsung ikut. Iya, buntutnya bodinya langsung ikut, pantat juga ngikut. Nggak gini ya, nggak deng gitu ya, nggak Iya. mantul-mantul gitu ya Bahkan ibaratnya. kemarin kita coba ini ya, Di Veloz. diskon ya? Iya. Oh iya, Veloz. Oh, Veloz dulu. Itu kan paling baru lah di kelasnya, bisa dibilang. Itu dia memang lumayan oke dipakai buat belok-belok gitu, tapi dia nggak selincah ini. Jadi masih berasa kayak bodinya agak neken dulu gitu, kayak body roll gitu. Kayak kompresibel terus dia baru agak telat gitu kayak Iya, jadinya. kayak gitu. Jadi kalau ini sih menurut gua dia perpaduan comfort sama sportiness-nya nih gue demen sih. Padahal Pas ya, Veloz baru tuh udah improve banget dari yang Iya. lama. Dari segi suspensi. Iya. Perpaduannya pas dari segi suspensi. Kalau namanya sportiness berarti harus performa. Iya. Performa engine-nya ya kita tahu dah. Remap. Gitu ini basisnya. Ini jadi basis mobil rally. Semuanya juga bisa jadi mobil rally kalau nih. Tapi ini mobil rally AP4 nih. Ya, oke, bisa Cuma terima ini yang lah. jadi ya. Satu-satunya LMPV yang brand ambassador-nya pembalap. Oh iya, yang itu nggak ada brand ambassador kan? Iya. Merek-merek sebelah nggak ada Sekarang kan? masalahnya pembalapnya kenal lu nggak? Wih, kenalkan mas ya? Kalau lo yang nyetir gue yang takut. Oh jangan kita ngobrol mas sekarang. Grady mas, Grady. Ya, gitulah uniknya ini expander ini ya. Dan dia juga kalau kita ngomongin refinement ya, the best nggak sih ini di kelasnya? Ya mahal. Ya mahal sih emang. Tapi Barang- sama sesuai harganya gitu kan. Betul, barang mahal ya harusnya bagus. Justru kalau barangnya bagus nggak mahal aneh. Mahal nggak bagus juga aneh. Mahal nggak bagus gila. Namanya bukan aneh lagi. tapi gini loh, meskipun dia fiturnya nggak selengkap yang sebelah-sebelah, yang ada fitur safety sense gitu ya. Tuh. Iya, tapi yang penting itu dari ini refinement-nya tuh up level dari kelasnya dia loh. Itu gitu. yang Iya. kadang-kadang orang nggak banyak Nah, sadar ya bahwa benar. refinement tuh sebenarnya lebih susah daripada sekedar nambahin fitur. Fitur kan banyak, Benar. aksesoris bisa nambah sendiri dan ujung-ujungnya rusak, ya nggak? Tuh. Pasti fitur ujung-ujungnya rusak meskipun umurnya lama. Tapi kalau refinement ini dia selamanya. Kalau mobilnya memang kedap, memang nyaman gitu ya, vibrasinya halus, itu ya selamanya kayak Ya, gitu. dan biasanya refinement tuh memang seleranya orang tua ya. Lu udah mulai tua. Bukan orang tua, orang yang berpengalaman. iya. Karena pengemudi baru, orang baru punya mobil pasti nyarinya fitur dulu kan. Refinement tuh apa? Pasti ngertinya orang lama. Gitu. Ya, saya puncak Monas. Lancip dong. Tapi emang ya, bahkan di sini pun baris kedua ini kecepatan sekarang hampir 50-60. Iya. Suara dari luar tuh minim, enak. Dan gue ingetin lagi dia pakai ban enak-enak nih. Kalau Oh, pakai iya. ban yang lebih bagus pasti lebih enak lagi nih. Oh. Tapi emang ya semua yang kita compare kali ini punya kelebihan dan kekurangannya Betul. masing-masing dan mencolok ya, nggak sama antara satu dan yang lainnya. Pasar LMPV memang unik ya, maksudnya dalam artian ada yang nonjolinnya sporty, ada yang nonjolinnya feature, ada yang nonjolin tampilan, ada yang refinement. Nah, tinggal Ada lagi yang harga jual. ada lagi yang harga jual. Perlu gue bahas. Siapa sih perlu disebutin ya namanya aja. Apa ya? Untung udah keluar model baru, dibeli lagi. Ada lagi yang penggerak roda belakang. Nah, itu satu-satunya sekarang ya jadi. iya, satu-satunya tuh si Convero ya. Iya benar. Jadi memang dinamika pasarnya memang paling rame dan ini pasar terbesar di Indonesia. Jadinya ya menarik aja ngelihat perkembangannya dari dulu basic banget mobil A ke B sekarang bisa sampai kayak gini biarpun udah tembus Iya. tanda kutip ya udah tembus nyaris 300 juta. Iya, nanti kita simpulkan di kesimpulan, oke? Oke. Jadi sekarang udah beres nih, kita langsung ke kesimpulannya aja gimana? Yuk. Siap. Yuk. Nah, sekarang kita udah puas ngetes tiga-tiganya. Kita sampai pada kesimpulannya. Kesimpulan. Simpulan. Oke, kesimpulannya voting aja deh ya. Iya. Tiap Dari masing-masing subjek aspek. yang tadi kita Oh, iya. yang aspek yang kita bahas itu ada safety, ada eksterior interior, ada apa namanya drivingnya sendiri dan ada feature. Pertama eksterior interior.
Eksterior interior. Siapa yang menang? Eksterior. Gue nggak mungkin pilih ini berdua dong gitu. Gimana dong? Eksterior interior. Ya mungkin emang subjektif tapi ini masih baru ini udah butuh update banget sih sebenarnya. Gue nggak bisa ngebelain ini juga gitu kan. Pilih aja salah satu ini mana ya. Gue juga nggak mau belain ini dua juga. Iya, dua-duanya cakep kok, dua-duanya cakep. Oke, eksterior oke lah bisa diperdebatkan. Interior. Ya ini sih. Gue tuh poin aja. Materialnya jauh sih, di atas semua. Fleksibelnya nolawan. Iya, tapi ini paling mahal. Tapi ini paling fleksibel, paling luas. Premium. Lu beli mahal nggak dapet barang sih, gimana gitu? Ya wes, kalau itu gua akui. Berikutnya. Berikutnya fitur. Fitur. Itu sih. Gue kapan menangnya dong? Nanti sabar pas ngomongin harga jual. Ya jadi kalau fitur, Setuju. Kali ini gue setuju juga. Fitur dia memang nggak ada lawan. Iya. Tapi itu kan versi ADS ASA alias Iya. prototype. Ini prototype Iya. ya. Kalau misalnya nggak ADS ASA, nggak segitunya fiturnya dong. iya jadi kalau misalnya ADS mungkin rata-rata, tapi kalau ASA jelas paling lengkap. Ya otomatis kalau ADS ASA dia juga jadi pemenang untuk safety ya. Iya. Iya. Karena safety-nya paling lengkap. Iya, Tapi ini- kalau dia versi ADS saja, safety-nya sebenarnya 11-12 sama yang 12 sama. lain. Iya. Nah, sebenarnya. Terus, Nah, yang terakhir, Driving. lagi-lagi gue nggak menang. Mobil rally. Ya nggak Bukan gitu gitu. juga. Beda jauh. Mentang-mentang brand ambassador pembalap. Basis mobil rally. Enggak, tapi dengan revisi suspensi dan gearbox emang Iya kan? levelnya naik. Tapi bukan mobil rally. Tapi pokoknya buat driving quality ini memang jauh di atas kelasnya sih. Karena dia paling mahal. Paling mahal juga. Iya, jadi Nggak bohong kan. urutan dari yang paling mahal adalah Mitsubishi, Suzuki, lalu Daihatsu. Iya. Dan Cuma- kebetulan juga drivingnya juga menurut gue ini dan itu. Iya. Jujur aja. Iya, Kebetulan. tapi jadi harga kadang-kadang nggak bohong. iya. Ya kan? Pada Apalagi bikin yang ini video. diskonnya gede sekarang. Nah, itu. Tadi poinnya pas ngomong diskon. Tapi intinya ya di antara tiga-tiga ini memang itu kesimpulan singkat dari kita semua. Cuman antara kalian setuju atau kagak atau punya pendapat sendiri monggo tulis di komen segala macem. Pilih mana di antara tiga ini? Iya. Ya baik lagi kalau diskon gede sih pilih ini. Pilih mana? Dan kalau menurut gua atau menurut kita bertiga ya, semua punya plus minus. Jadi Masing-masing. tidak ada yang benar-benar jauh banget gitu kan. Ada kalaupun ada jauh banget, ada kompensasinya harganya juga lebih tinggi. Iya, benar. Jadi baik lagi cari mobil yang sesuai dengan kebutuhan kalian, yang cocok dengan kalian. Kayak obat batuk lah. Cocok-cocokan, nggak semuanya sama. Betul. Nggak bisa dipaksain. Ya, Oke, kira-kira mungkin itu aja kesimpulannya. Itu ya. Oke, silakan ditutup. Ini thank you banget udah nonton. Kalau misalkan suka tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan belum, tekan juga tombol lonceng supaya masuk notifikasi ke HP kalian kalau kita upload video baru. Gue Grady. Audi, Satrio, jangan lupa makan. Gue dong ya. Salah. Makan. thank you ya.